Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi untuk pertemuan kali ini kita akan membahas tentang gerak rotasi atau gerak melingkar ya. Jadi sebelum jauh membahas tentang gerak rotasi, kita ada baiknya membahas atau mengetahui dulu besaran-besaran yang insya Allah akan selalu kita jumpai atau yang kita gunakan pada materi rotasi ini. Jadi besaran-besaran yang ada pada gerak rotasi ini itu tidak jauh berbeda dengan besaran-besaran yang ada pada gerak translasi yang telah kita pelajari di kelas 10 kemarin ya. Jadi di gerak translasi atau gerak lurus ya, kita kenal ada namanya besaran perpindahan. Ada perpindahan disimbolkan dengan lambang S dengan satuan meter. Kalau di gerak rotasi, perpindahan ini dikenal dengan perpindahan sudut. Perpindahan sudut, lambangnya adalah theta, kemudian satuannya adalah radian. Kemudian yang kedua ada namanya kecepatan. Kecepatan simbolnya adalah V dengan satuan meter per sekon. Nah, kalau di gerak rotasi, kecepatan ini dikenal dengan kecepatan sudut. Simbolnya adalah omega dan satuannya adalah radian per sekon. Kemudian selanjutnya ada namanya percepatan. Percepatan simbolnya adalah A, satuannya meter per sekon pangkat 2. Nah, kalau di rotasi, percepatan ini dikenal dengan percepatan sudut. Simbolnya adalah alfa, satuannya adalah radian per sekon pangkat 2. Kemudian yang keempat, ada istilah massa. Simbolnya M dengan satuan kilogram. Nah, kalau yang di rotasi, massa ini dikenal dengan momen inersia. Momen inersia simbolnya adalah I besar dengan satuan kilogram kali meter pangkat 2. Kemudian yang kelima ada gaya. Gaya simbolnya adalah F dengan satuan Newton. Di rotasi istilahnya adalah momen gaya. Momen gaya simbolnya adalah tau atau dikenal dengan torsi. Satuannya adalah Newton meter. Yang keenam ada energi kinetik. Nah, mungkin ini sudah familiar sekali di telinganya ya, atau semuanya sudah paham ini rumusnya ya, 1/2 mv pangkat 2. Nah, kalau di rotasi ini tidak jauh berbeda dengan yang ditranslasi, tapi tinggal kita ubah simbolnya ya. Kalau di translasi ada massa kalau di rotasi adalah momen inersia. Jadi kita ganti saja, jadi I sama dengan V-nya berubah menjadi omega ya. Omega kemudian dipangkat 2 kan. Nah, dan masih ada beberapa lagi ya. Masih ada beberapa lagi besaran-besaran yang digunakan, tapi mungkin ini saja dulu ya. Nah, untuk di materi rotasi ini, pengertian-pengertian yang ada di sini itu sama dengan pengertian yang ada di gerak lurus ya, sama pengertiannya. Hanya saja tinggal ditambahkan rotasinya. Jadi kalau perpindahan ini adalah perpindahan lurus di gerak lurus, kalau ini adalah perpindahan sudutnya. Nah, oke, jadi kita bahas ini ya. Untuk materi ini mungkin Ustazah tidak jelaskan tentang perpindahan sudut itu apa, kemudian kecepatan sudut itu apa, percepatan sudut itu apa, dan simbolnya dan seperti apa itu maksudnya ya, karena saya rasa kalian sudah paham semua karena ini sudah pernah kita pelajari di kelas 10 kemarin ya. Nah, untuk materi pertama ini kita akan membahas lebih jauh tentang momen inersia ya. Kita akan membahas tentang momen inersia. Nah, oke, langsung saja ya. Momen inersia. Nah, momen inersia itu dilambangkan dengan simbol I dengan rumus I sama dengan M kali R pangkat 2, di mana M itu adalah massa dengan satuan kilogram, kemudian
R itu adalah jarak, satuan meter. Nah, sehingga bisa disimpulkan momen inersia itu satuannya kilogram meter pangkat 2. Oke, kalau kita kenal massa itu adalah banyaknya partikel penyusun suatu benda ya, banyaknya partikel penyusun suatu benda, atau bisa juga dikatakan tingkat kesulitan untuk menggerakkan benda ya. Jadi massa itu juga bisa dikatakan tingkat kesulitan untuk menggerakkan benda. Jadi semakin besar massa benda, maka semakin besar juga untuk kita gerakkan. Nah, pengertian ini kita bawa ke rotasi itu sama ya. Jadi momen inersia itu adalah tingkat kesulitan untuk menggerakkan, dalam hal ini adalah menggerakkan secara rotasi atau memutar ya, memutarkan benda. Jadi saya bisa menyimpulkan bahwa momen inersia itu adalah tingkat kesulitan untuk merotasikan benda, merotasikan suatu benda. Jadi saya berikan contoh mungkin ya. Jadi misalkan saya punya sebuah pulpen ya, sebuah pulpen. Tentunya tingkat kesulitan pada saat saya memutar pada porosnya, memutar pada sumbu yang ada di tengah dengan sumbunya di pinggir di sini, tentu kesulitan untuk memutar pulpen ini berbeda ya. Jadi momen inersia itu dipengaruhi oleh, selain massa, juga dipengaruhi oleh jarak ya. Jarak dalam artian di sini adalah jarak sumbu rotasinya ya, sumbu rotasinya terhadap dari sini ke sini. Berbeda ketika saya memutar dari sini ke sini. Jadi momen inersia itu dipengaruhi oleh massa dan jaraknya. Jadi semakin besar massanya, semakin besar pula kesulitan kita untuk merotasikan benda ya. Jadi momen inersia itu terbagi menjadi 2. Jadi pada materi ini kita akan membahas momen inersia itu terbagi menjadi 2 ya. Ada momen inersia benda titik, momen inersia benda titik, dan momen inersia benda kontinu. Jadi momen inersia benda titik itu maksudnya bendanya tidak kontinu ya. Artinya kalau pulpen ini adalah bendanya kontinu, maksudnya partikel-partikel yang ada di sini sampai di sini itu adalah sama ya. Atau misalkan seperti batang ya. Saya gambarkan ya, ada sebuah benda dihubungkan ya, dihubungkan dengan sebuah kayu misalkan atau sebuah tali seperti ini ya. Nah, jadi massa yang ada di sini berbeda dengan penghubungnya ini ya. Ini namanya artinya bendanya tidak kontinu penyusunan partikelnya ya, berbeda. Oke. Jadi mungkin langsung saja kita contohkan, atau saya kasih contoh ya, soal-soal yang berkaitan dengan momen inersia benda titik. Oke, misalkan saya punya sebuah benda seperti ini bentukannya. Kemudian massa yang pertama saya anggap saja ini adalah titik A, kemudian titik B, titik C, kemudian titik D, ada titik E. Kemudian massanya ini di titik A ada misalkan 1 kg. Kemudian di sini mungkin 2 kg, sini 2 kg, sini 2 kg, di sini misalkan 3 kg. Jarak antara A dengan B itu misalkan ada 10 cm. Ini juga 10 cm. Ini 10 cm. Ini misalkan 20 cm. Nah, misalkan pertanyaannya hitunglah
momen inersia benda tersebut jika diputar pada sumbu B, misalkan ya, pada sumbu B. Maksudnya di sini ya. Jadi kalau misalkan saya putar bendanya ini saya putar bendanya ini ke searah jarum jam misalkan, tapi titik sumbu pusatnya itu ada di sini ya. Di sini. Ya, berlawanan ya. Berlawanan arah jarum jam. Oke. Nah, yang pertama kita lakukan adalah melihat benda A-nya. Coba kita hitung benda atau kita hitung momen inersia yang ada pada benda A. Nah, tadi benda A-nya ini momen inersia benda A. Rumusnya adalah M kali R pangkat 2. Nah, masanya berapa? 1 kilogram. Kemudian jaraknya. Jadi tadi saya sudah sampaikan bahwa jarak yang di sini adalah maksudnya jarak benda dengan sumbunya. Jadi dari jarak sini ke sumbunya, sumbu porosnya ya. Sumbu rotasinya maksudnya ya. Jadi dari A ke titik sumbu rotasinya. Jadi ada 10 cm. 10 cm kita ubah jadi meter ya. 10 cm dibagi ke meter dari 0,1. Ini dipangkat 2 kan. Jadi 1 dikali dengan 0,1 kali 0,1 0,01. Jadi di sini 0,01 satuannya kilogram meter pangkat 2. Nah, selanjutnya kita hitung momen inersia pada benda B. Momen inersia pada benda B sama rumusnya ya, M kali R pangkat 2. Kemudian masanya berapa? Ada 2 kilogram. Kemudian berapa jaraknya? Nah, di sini kan ada jaraknya 10 cm dari sini ke sini ya. Namun ini kan sumbu rotasinya ada di sini ya. Ada di lingkaran ini, ada di benda ini. Jadi jaraknya itu terhadap jarak benda B terhadap sumbu rotasinya itu tidak ada jaraknya karena benda B-nya yang sebagai pusatnya. Jadi tidak ada jaraknya. Jadi bisa dituliskan R-nya adalah 0 ya. Jadi 2 kilogram kali 0. Jadi 0. Jadi bisa disimpulkan bahwa semua titik atau benda yang ada di poros ini itu nilainya adalah 0 ya. Jadi bisa saya tuliskan, saya lanjut di di sini ya. Jadi IB itu adalah sama dengan IC itu sama dengan ID ya. IB sama dengan IC sama dengan ID. Jadi ini semua nilainya adalah 0 ya. Jadi selesai untuk IA, IB, IC dan ID. Coba kita lihat IE. Nah, IE juga sama rumusnya ya. IE M-nya berapa? 3 kg ya. 3 kg kemudian dikali dengan 20 cm atau 0,2 dipangkat 2 kan ya. Jadi 3 kali 0,2 kali 0,2 0,04. 0,04 kali 3 adalah 0,12. Nah, sehingga kembali lagi ke pertanyaannya, hitunglah momen inersia benda tersebut. Jadi benda tersebut ini artinya keseluruhan ya. Jadi nanti maksudnya adalah total momen inersianya. Jadi tinggal kita jumlahkan saja ya. Jadi I total sama dengan IA ditambah dengan IB ditambah dengan IC ditambah dengan ID dan ditambah dengan IE, sehingga IA-nya tadi diperoleh 0,01 ditambah dengan 0 ditambah dengan 0 ditambah dengan 0 kemudian ditambah dengan 0,12 ya. Berapa itu 0,12 sehingga total keseluruhan adalah 0,03
kilogram meter pangkat 2. Oke, paham ya sampai sini? Nah, untuk momen inersia benda kontinu, insya Allah kita bahas di pertemuan selanjutnya. Oke, saya akhiri dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.